Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau cerita apa kali ini ya? Jadi sebenarnya kalau di istana ya, di mana-mana dari zaman dulu itu kadang-kadang memang di sekitar raja, di sekitar kepala negara, kalau dulu raja lah, di sekitar sultan itu biasa tuh mempunyai orang, asisten, ajudan, staf ahli. Kalau sekarang nyebutnya staf ahli yang tugasnya itu bisa memberikan pertimbangan, kadang-kadang bisa menghibur juga, memberikan pertimbangan karena pinternya, juga karena lucunya, karena kocaknya. Kadang-kadang raja kan bisa stres juga ya kan, gitu ya. Kita aja stres apalagi raja. Nah, kali ini saya akan cerita tentang di zaman pemerintahannya Harun al-Rashid di Baghdad. Ada satu orang, keren banget. Mungkin udah kenal, Abu Nawas. Kenal Abu Nawas ya? Wah, bayangannya, kalau Abu Nawas tuh, bayangan Abu Nawas apa? Apa ya, pemberani sih Pak? Pemberani, oh. Kocak Pak. Kocak. Oh iya, kocak. Nah, Pemberani sih. pemberani. Toh, Sebenarnya pintar Pak orangnya Pak. pintar. Karena kan bisa mengacik strategi, kemudian bisa membantu si raja. Iya. Macam. Kadang-kadang ngerjain raja juga. Kadang-kadang membuat raja sadar. Raja tuh kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi negurnya itu nggak boleh sembarangan. Jangan bikin dia tersinggung. Bikinlah dia sadar. Nah, saya akan cerita tentang Abu Nawas. Nama aslinya itu Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Panjang banget. Dipanggilnya Abu Nawas. Ada juga yang menyebutnya Abu Nuwas. Abu Nuwas. Ke Indonesia itu yang mempopulerkan itu adalah Nur Sultan Iskandar dulu ya. Ada seorang penulis zaman dulu gitu dari Sumatera menulis tentang kepintaran, kejenakaan dan juga karya-karya Abu Nawas. Karena Abu Nawas ini juga adalah seorang sastrawan ya. Dia lahir itu pada tahun 756 Masehi. Tapi ada juga mengatakan 726 Masehi. Kita nggak usah berdebat lah. Di satu desa namanya Ahwas yang sekarang bagian dari Iran, karena dia memang keturunan Persia Arab. Wafatnya 814 Masehi di Baghdad, Irak. Nih, saya akan cerita tentang masa kecil dia. Ayahnya keturunan Arab, ibunya orang Persia. Ya, jadi itu kombinasi. Orang Persia tuh zaman dulu kan pintar-pintar semua ya, Yue. Kita tahu tuh ilmuwan, sastrawan. Ya, dulu banyak sekali ya. Orang-orang Persia ini pintar-pintar. Abu Nawas nih dari kecil tuh dia belajar sastra, dia belajar ngaji juga ya, dan suatu saat dia dibawa ibunya ke Basrah, ya salah satu wilayah yang kita tahu bersama ya di Timur Tengah. Dan setelah cukup ilmu, Abu Nawas kemudian pergi ke Kufah ya untuk menuntut ilmu kepada seorang penyair. Penyairnya agak kontroversial juga ya. Dia berguru dari seseorang penyair namanya Walibah Al-Habab Al-Asadi ya. Dan jadi itu cerita Abu Nawas waktu kecil. Dan tidak lama di Kufah, Abu Nawas pindah ke Baghdad. Dan di sanalah dia dibawa ke istana. Dan dia kepengen betul ya bekerja kepada Sultan Baghdad waktu itu, yaitu Harun al-Rashid. Dia dibawa oleh satu orang tuh yang membawa dia kepada khalifah lah ini ya, Khalifah Harun al-Rashid yang memerintah di Baghdad. Yang bawa dia adalah Harsamah Ibnu Ayan. Dan waktu ketemu Harun al-Rashid, ini orang ternyata Abu Nawas ini suka nyari muka, tau nggak? Dia buatkan satu puisi ya, satu puisi yang isinya mada atau sanjungan. Seneng banget tuh Harun al-Rashid dengan karyanya Abu Nawas. Wah, keren nih, isinya tuh puji-pujian lah. Jadi ini tukang nyari muka nih Abu Nawas ya. Dan mulai saat itulah Abu Nawas direkrut, dilantik oleh Harun al-Rashid. Kamu di istana aja, ya menjadi penasehat saya. Jadi itulah sebenarnya cerita tentang Abu Nawas itu ya. Dan saat Khalifah suatu hari ini, Khalifah ya membuat sayembara konyol. Dia undang tuh ya sastrawan-sastrawan, disuruh bikin cerita yang bisa membuat Harun al-Rashid tidur. Nah ini lucu tuh. Dibuat sayembara, ada 3 yang daftar. Yang ketiga itu Abu Nawas. Yang pertama, dia buat cerita itu yang ya Allah menyayat hati, sedih, sehingga
Harun al-Rasyid itu apa ya, terbetot hatinya, jadi pokoknya masuk banget deh, nggak bisa tidur dia. Overthinking, Pak. Zaman sekarang tuh overthinking, dia pikirin banget. Kok ada ya cerita orang yang demikian sedih? Gagal dia, karena Harun al-Rasyid boro-boro mau tidur marah, membuat hatinya itu sedih banget. Ya jadi dia gagal. Peserta kedua juga gagal. Kenapa? Dia buat cerita yang bagus banget. Saking bagusnya itu ya ceritanya itu, sehingga Harun al-Rasyid itu penasaran terus. Apalagi habis ini? Apalagi habis ini? Enggak tidur juga. Tahu nggak Abu Nawas bikin apa? Dia cerita tentang sepasang semut yang keluar masuk dari kupingnya raja. Ceritanya tuh membosankan, maksudnya keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Rajanya bosan dan akhirnya tertidur. Menang dia. Itulah kecerdasan atau kecerdikan seorang Abu Nawas. Tapi rajanya penasaran, ya, Harun al-Rasyid penasaran, dia challenge lagi. Abu Nawas, Abu Nawas, lu kan pinter nih. Ya, jadi gue challenge, lu harus jawab pertanyaan nih. Ada 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan yang ditanyakan ke Abu Nawas. Ya, jadi pertanyaan itu yang pertama adalah lagi apa Tuhan sekarang? Wih, pertanyaannya nggak main-main. Abu Nawas, pertanyaan pertama, lagi apa Tuhan sekarang? Yang nomor 2, berapa banyak bintang yang ada di langit? Wih, nomor 3, di mana titik tengah bumi? Abu Nawas tuh pusing, dia mikir gitu ya. Lagi apa Tuhan sekarang? Gila pertanyaannya tuh. Abu Nawas cuma lihat, ya Baginda, ya sekarang kalau Baginda pengen tahu lagi apa Tuhan sekarang, ya tolong Baginda turun dari tahta, dari kursi itu, turun ke bawah, gantian sama gua. Gua yang duduk di situ. Ya, jadi gantian. Harun al-Rasyidnya nurut. Ya, Baginda Raja nurut. Jadi Harun al-Rasyid duduk di bawah, terus Abu Nawasnya duduk di kursi mahkota itu, ya. Terus kata Harun al-Rasyid, Tuhan lagi ngapain? Itu lagi nyuruh Baginda turun ke bawah, digantiin oleh orang biasa namanya Abu Nawas. Kata Harun al-Rasyid, kurang ajar lu ya. Jadi, tapi ya itulah ya, kalau nggak kuasa Tuhan nggak mungkin dong, dia bilang. Ya, Harun al-Rasyid kok mau-maunya duduk di bawah gantiin gue. Ya, oke, lolos. Pertanyaan kedua, berapa banyak bintang yang ada di langit? Tahu nggak yang dia sampaikan? Dia mikir lagi. Ya, kata Harun al-Rasyid, mampus lo, nggak bakal tahu lo. Ternyata dia tidak kehilangan akal. Dia ambil tuh, tahu nggak? Nah, dia ambil kulit kambing gitu, yang masih ada bulunya, dia bentang ke depan raja. Nih, Baginda, apa maksud lo? Saya kan nanya berapa banyak bintang di langit. Itu sama banyaknya ya dengan bulu-bulu dari ini tuh, kulit kambing itu. Kalau Baginda nggak percaya, hitung sendiri. Lu gila lu. Kalau kata Baginda ya, Baginda kalau saya disuruh gitu, ya nggak mungkin dong. Nah, jadi kalau pengen tahu seberapa banyak bintang yang ada di langit, ya sebanyak bulu kulit kambing ini. Ya, yang tahu itu berapa? Cuma Tuhan. Ya, cuma Allah yang tahu. Wah, lolos lagi deh. Yang ketiga, di mana titik tengahnya bumi? Titik tengah bumi, maka bumi kan bulat. Titik tengah bumi itu di mana? Mikir lagi. Ya, si Abu Nawas. Kata Baginda Raja ya, Harun al-Rasyid, nggak mungkin lah toh bisa ya. Tata bisa. Tata bener lu bilang, dia ini cerdik banget. Dia ambil tombak, dia tancepin di tanah depan Baginda. Wah! Di sini. Kok bisa? Ya, Baginda kalau nggak percaya, suruh orang ke barat ya, ke timur, ke utara, ke selatan. Ukur pasti sama. Ini tengah bumi nih. Iseng betul. Iseng banget. Kata Baginda, ya mana mungkin dong? Mana mungkin kita tahu ujungnya di mana? Dan di benar di tengah, dia nggak percaya. Ya kalau nggak percaya, ya jadi tanya sama Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu tengahnya bumi yang mana. Dan dia lolos. Jadi sebenarnya cerita Abu Nawas tuh ya, kocak, pinter, dia cerdik banget.
Dan Baginda Rajanya usil banget juga gitu, memberikan tantangan-tantangan. Ya dulu waktu saya baca novelnya Nur Sultan Iskandar, cerita Abu Nawas, memang lucu-lucu, kita ketawa-ketawa dan kita belajar tentang kecerdasan. Jadi dia memang penghibur raja, walaupun ada versi juga mengatakan dia dulu banyak menulis sastra-sastra yang minta ampun ya, yang juga sastra-sastra tentang Hammer tuh minuman keras, karena dia belajarnya dari banyak. Tapi ini orang cerdas banget. Apa yang bisa kita ambil ya dari cerita ini, bahwa kita memang harus menjadi orang yang pintar ya. Jangan cepat putus asa. Kita harus cerdik. Kalau mau selamat tuh harus cerdik. Dan jadi orang itu kadang-kadang serius boleh, tapi harus ada lucunya juga gitu. Dan kalau kita berhadapan dengan atasan nih, ya, atasan kita salah, atasan kita menyuruh sesuatu yang kita pikir nggak mungkin, jangan dibilangin, bos lu salah, bos, marah dia. Ya ini adalah sekali lagi masalah komunikasi. Kadang-kadang bapak kita, ibu kita di rumah salah, jangan bilang mama salah, janganlah. Disampaikanlah baik-baik. Jadi barangkali moral itu belajarlah dari Abu Nawas. Kalau bisa membuat atasan kita, bos kita, ya ayah kita, ibu kita ketawa gitu dari jawaban-jawaban kita lakukan. Nah itu yang terbaik. Ya jadi itu cerita kita dan ini pesan sponsor nih ya. Jadi Wow. terima kasih. Jadi mari kita kuatkan kembali silaturahmi bersama CDR. CDR. Ramadan kembali kuat ya. Minum CDR yang mengandung kalsium, vitamin C, D, dan B6 untuk bantu jaga tulang. Apalagi untuk saya. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Emang tulang lu udah masalah ini? Oke, itulah cerita kita tentang Abu Nawas yang saya berharap kita mendapatkan banyak sekali pelajaran ya. Sekian dari Taripedia. Yang untuk yang di rumah juga, semoga senang dengan ini kita tarikh ya, kita akan mengungkap cerita-cerita sejarah masa lalu, kejayaan Islam yang melahirkan tokoh-tokoh yang sangat bervariasi. Ada yang jago perang, ada yang jago mikir, ada yang penemu, ada yang jago lucu gitu ya. Hari ini kita cerita tentang Abu Nawas. Kita jumpa dengan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.